jamaah Jumat yang sama berbahagia. Segala puji dan syukur kita kembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di suasana jelang Lebaran Idul Kurban atau Idul Adha, di mana mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk kita berkurban untuk membuktikan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kurban yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah renungan kita pada khutbah kali ini, mari kita buka firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terdapat dalam Al-Qur'an yang amat populer, yaitu surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan kurban dan mensyukuri nikmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Maksudnya terputus di sini ialah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu dalil yang amat kuat, karena ini adalah wahyu Allah atau kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk berkurban. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah wujud atau pembuktian iman Nabi Ibrahim alaihissalam tak kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya, yaitu Ibrahim alaihissalam, untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Dan pada saat itu
Ismail sebagai anak tunggal, putra tunggal, anak yang satu-satunya, tentu anak yang amat dimanja dan disayang. Tak kala mendengarkan perintah ini yang disampaikan langsung oleh ayahnya, sang anak pun yaitu Ismail alaihissalam langsung menjawab, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inilah pernyataan Nabi Sulaiman Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahnya Ibrahim tak kala mendapatkan perintah kalau dirinya diperintahkan untuk disembelih. Ini yang menjadi renungan kita buat kita semua selaku orang tua. Bagaimana cara Nabiullah Ibrahim alaihissalam sehingga putranya rela untuk disembelih atau rela menerima perintah Allah. Ini yang menjadi renungan buat kita semua, karena kita ketahui bersama di era sekarang ini untuk menyatukan visi misi kita dengan anak kita adalah perkara yang amat berat. Selalu kita bertentangan. Anak maunya seperti ini, kadang orang tua juga maunya seperti ini. Atau orang tua mau seperti ini, anak tidak mau menerima kemauan orang tuanya. Ini kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhasil membimbing, membina, mendidik putranya Ismail menjadi anak yang saleh, yang taat kepada kedua orang tuanya. Dibuktikan tak kala diperintahkan oleh ayahnya yaitu Ibrahim untuk menyembelihnya, dia pun menjawab, insyaallah satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia menjawab, insyaallah wahai ayahku, engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Artinya dia akan membuktikan kalau dirinya adalah anak yang taat kepada perintah permintaan ayahnya, tentu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, kalau kita menelusuri perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga berhasil mendidik putranya, dalam riwayat dapat kita lihat atau beberapa ayat dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu tak kala Ibrahim menempatkan putranya Ismail yaitu di haulal Ka'bah, di sekitaran Ka'bah. Ibrahim ia berkata, ya Allah, saya tempatkan putraku yaitu Ismail di tempat yang gersang yaitu haulal Ka'bah, tidak ada tanaman, daerah tandus. Dengan satu tujuan, ya Allah, liyuqimas shalah, untuk menegakkan salat. Jadi pendidikan pertama Nabi Ibrahim alaihissalam pertama menempatkan putranya di Ka'bah
untuk menegakkan salat atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah pertama yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Tentu buat kita semua, jika kita ingin melihat putra-putri kita atau anak keturunan kita untuk taat terhadap perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ataupun untuk membuktikan pengabdiannya kepada kedua orang tuanya, tentu kembali merujuk kepada pendidikan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah kalau anak itu mengenal dan mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan insya Allah dia akan taat dan patuh terhadap kedua orang tuanya, insya Allah. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, innahu huwal ghafurur rahim.